Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'audah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wa manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Kita awali dengan bacaan Al-Quran, semoga barokah. Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yusallimu alaihi fi hadal kitab majami masyayikhina wa walidina wa rijal muslimin wa muslimat kusnadu fi syasyat sidi wa syayatin alim wa aqribaina wa amamina wa ammatina wa liwalidina wa musahadatina wal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang tata kerama atau akhlak beribadah. Ya bunayya wahai anak ingsun kun dadi wasir iku harisun wong kang lobo. Lobo itu ingin yang sungguh-sungguh. Kalau jelek namanya ambisi, kalau kebaikan itu ya berorot atau bahasa ingin sekali. Iku harisun wong kang kepingin ana ada sholati ngatasi melaksanakan sholat al-mafrudati kang diwajibaken fi waktiha ing dalam waktune sholat ma'al jamaah serta berjamaah. Jadi kita kalau bisa itu punya keinginan melaksanakan ibadah fardu khususnya sholat tepat pada waktunya plus jamaah. Apa manfaatnya? Termasuk amal yang afdol yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul, ayyul a'mali afdol, amal apa yang paling afdol? Beliau menjawab wala as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi begitu masuk waktu sholat, kalau bisa kita segera sholat. Itu termasuk amal yang afdol. Jamaah juga lipat-lipat pahalanya, dilipat gandakan 27 derajat. Ada hadis yang menyatakan 25 derajat. Belum nanti bonus kalau amin bareng imam. Jadi ketika imam mengucapkan Fatihah, mengucapkan kata-kata waladdallin, terus imamnya bunyi amin, makmumnya bareng amin. Di situ ada garansi malaikat juga ikut mendoakan, memintakan ampun. Jadi insyaallah ahli jamaah dosanya diampuni. Nah, itu fadilahnya. Maka kita minimal punya niat dan keinginan, punya keinginan, niat melakukan sholat fardu berjamaah. Itu manfaatnya. Nah, kalau wanita bagaimana? Ya, bagaimana caranya bisa berjamaah? Di rumah boleh, di mushola boleh, di masjid boleh. Kalau ke masjid kurang baik, ya di rumah aja sama suami, sama saudara, sama siapa. Tidak usah memaksakan ke masjidnya. Itu untuk wanita. Nek sepuh-sepuh ke masjid bagus kalau sing ngelirik. Nah, kalau cik nom-nom itu ya lain lagi. Jadi dimanapun bisa berjamaah. Minimal 2 orang jamaah itu sudah cukup bisa melakukan berjamaah. Bahkan karena saking kepinginnya pahala yang berlimpah, ingin dapat barokahnya Rasul,
sahabat Mu'ad itu sampai jamaah 2 kali. Jadi beliau jamaah sama Rasulullah, terus pulang ngimami di kampungnya. Itu Mu'ad, sahabat Mu'ad. Jadi jamaah 2 kali, boleh. Jadi misalkan Anda kok jadi imam mushola, istrinya repot, ya habis di mushola, di rumah jamaah lagi sama istri. Jangan dimaki-maki, suruh jamaah masak. Saya nggak mangan repot. Nggak apa-apa, jamaah dulu. Kalau ditunggu orang banyak sholat, sama jamaah dulu sholat jadi imam. Setelah itu pulang jamaah sama istri, pahala 2 sama. Wis lipat-lipat, istrinya juga dapat pahala besar karena jamaah. Ini berat, walaupun hanya 5 menit, tapi banyak orang yang belum bisa melakukan. Fa'idha tarabana lika wis cedek apa al waktu fabadir mongko segera sira kancangan belum ana kancangan cepet-cepet to sira ilal wudu'i mari. Kalau sudah mendekati waktu sholat segera berwudu, wala tuzakh lan ojo ndesek sira akhatan ing wong suci fitori ikan dan dalam sira. Segera berwudu, jangan mendesak orang lain di tempat menuju tempat wudu, di jalan menuju wudu. Kubu kabeh melayu-melayu tambah nyerempet wong itu kalah, ini enggak baik. Tenang saja. Rasul itu menasihati orang yang melayu-melayu jamaah itu, alaikum bisakinati wal waqar. Hendaknya kalian itu tenang hati, tenang anggotanya, wal waqar dan tenang hatinya. Kalau usah tergopoh-gopoh, ya. Segera tapi tenang. Wala tusrif lan wajadal luwiyan sira, jangan berlebihan fi isti'malil ma'i dalam gunakan pakai. Jangan berlebihan pakai air. Nabi itu kalau tak hitung kemarin itu ya 1 sok 2,7 kilo. Kalau air itu ya sama dengan 2,7 liter atau 3 liter. 3 liter itu cukup untuk wudhu. Kalau ada air mineral itu yang besar itu 3 wadah itu sudah cukup. Dulu anak-anak itu ada yang pakai kaleng biskuit nisin yang kecil, kan pasti biar. Nah itu wudhunya Nabi itu sering seperti itu. 1 sok air sudah cukup. Kalau di sini tadi 3 liter atau 2,7 liter sudah cukup. Ya kita kira-kira sendiri, kira-kira rata bisa nyiram dengan sempurna itu seberapa ini. Yang penting menurut adat kebiasaan pandangan orang tidak berlebihan, tidak cukup. Aida dakhala nalika wis mlebu apa waktu-waktu wa adzana lan wis adzan sapa al muadzin wong kang adzan pastaqbil mongko madhep sira al kiblat ing kiblat, segera menghadap kiblat, tempat di depan, jangan di belakang, baris di depan. Rasul mengajarkan di depan, ibtadiru as-sawariyah, bergegas-gegaslah menuju tiang-tiang di depan itu menunjukkan soft depan, barisan depan di masjid Rasulullah. Wasallilan sholat sira sunnata yang sholat sunnah qabliyata kang sedurunge sholat fardu. Jadi disunahkan sholat qabliyah sebelum duhur, qabliyah sebelum asar, qabliyah sebelum maghrib, dan ba'diyah nanti. Jadi yang sholat qabliyah ba'diyah itu yang sangat dianjurkan dan sunnah muakkad itu adalah 10 rakaat.
Jadi sholat sunnah rawatib, sholat yang waktunya mengikuti waktu sholat fardu atau mengiringi sholat fardu, ada 10 rakaat yang sangat dianjurkan, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, setelah dan 2 rakaat setelah sholat zuhur, berarti sudah ada 6. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib 8, dan 2 rakaat setelah sholat isya 2 rakaat, jadi 10. Ini yang sunnah muakkad, artinya Nabi sering melakukan. Kalau yang selain itu berarti ghairu muakkad. Kalau dihitung dengan ghairu muakkad ya banyak. Sebelum zuhur 224, setelah zuhur 224, sebelum sholat asar 224, sebelum sholat maghrib sama, setelah sholat maghrib 224, sebelum sholat isya juga 224, setelah sholat isya 224, sebelum sholat subuh 2, ada banyak ini. Boro-boro sholat sunnah, kadang fardu wis cepat kilat. Nah itu diusahakan. Jadi kalau kita umpamakan sholat fardu itu dengan sholat sunnah, ya kayak baju itu yang pokok menutup aurat. Sedangkan aksesoris itu sholat sunnah, kadang-kadang bisa menempel baju. Wajlis dan lungguh sira bisakinatin kelawan tenang anggotanya. Bahwa korin lan anteng hatine, jadi dengan tenang hatinya, anggotanya tenang. Sholat jangan kedawi-kedawi. Kadang sholat itu ukur gak leren-leren. Kalau jari tok gak apa-apa. Jadi usahakan satu dengan tenang. Hatta tuqoma, sehingga dikomati apa sholat. Jadi menunggu komat tenang duduknya, hatinya ditenangkan supaya nanti sholat bisa khusyuk. Pasal 5 sholat sira ma'an jama'an disertane jamaah bi khusyu'in kelawan khusyuk, tenang hatinya. Wa khudu'in lan khudu itu rendah diri. Wa alam dan ngerti sira anna, jadi ada ketundukan dengan khusyuk ya, tenang dan ada rasa rendah diri, tunduk kepada Allah. Wa alam dan ngerti sira annaka sak temene sira fi kalis sholat, di dalam waktu sholat ikutu naji munajat, bisik-bisik omong-omong sira rabbaka ing pangeran sira. Wanda kalau tai sira iku waqifun wong kang berdiri, wong kang ngadeg baina yatai antarane ngarepe pangeran. Jadi ingat kita sholat itu di depan Allah SWT, maka harus tenang, bermunajat seperti kita ngomong-ngomong dengan Allah ya. Bermunajat seperti kita menghadap atasan itu ya tenang. Ojo menghadap kepala sekolah kok nari-nari, jadi ya nggak pantas. Pada Allah juga gitu, tenang, khusyuk, konsentrasi, penuh menghadap. Contohlah toleh. Ya enggak batal sholat toleh, cuma mengurangi pahala. Jadi noleh kanan, noleh kiri, naik kucing melayu, noleh jejak uber-uberan mana ya tidak batal, cuma kekhusyuannya hilang, jadi pahalanya berkurang, mungkin nilainya. Fa'iyaka mengkawati sira wa hawajis syaitani, sertane bisi-bisi setan, gangguan setan. Jadi setan tuh ganggu orang sholat ketika sebelum azan datang, setelah azan datang, qomat mencela, setelah qomat datang lagi, sehingga kadang-kadang niat itu sampai
was-was gak was-wis. Usolli kata takbir gitu. Ya, jadi 10 menit usolli. Imam wis rukuci usolli kamari. Ini namanya terganggu oleh setan. Karena apa? Dia ingin ngepaskan ya takbir dengan niat itu dipasno. Ya. Kita jangan mempersulit diri sendiri. Pokok kira-kira takbir dengan niat kita. Saya niat sholat fardu zuhur karena Allah sebagai fardu zuhuri arba rakaatin mustaqbil imam lillahi ta'ala, itu sudah bisa setengah-setengah pas, nggak apa-apa ya. Gak usah ngepas-ngepas tanpa merepotkan diri. Nah, itu namanya diganggu setan. Maka baca surat An-Nas kurang lebihnya. Wa iya kalan wati asira wa tabahuka sertane cekakaan. Jangan sampai gurau fi qadrati maulaka ing dalem ngarepe Gusti sira di hadapan Allah, jangan sampai tertawa. Lah kalau cuma senyum ya enggak apa-apa, tidak batal, tapi kan enggak pantas. Tapi kalau cekakaan batal sholatnya. Wa iya kanan watiya sira wastighalal qalbi ing sibuke ati bi ghairi munajatir rahmani kelawan liyane munajat maring zat kang maha welas. Takutlah hatinya sibuk memikirkan selain Allah. Ya memang kadang orang sholat itu banyak ngelamun, kadang ngelamun separuh sholat, kadang ngelamun tengah-tengah sholat ya. Macam-macam tergantung orangnya. Kadang sholat itu eling-eling barang isi hilang, duitku mau nyelempit nanti ketemunya dalam sholat, nang kol dompetku nang jedik mangke, itu ketemunya di dalam sholat ya. Makanya Imam Hanafi itu pernah, beliau itu ahli fikih, pernah kedatangan seseorang yang mengeluhkan emasnya yang disimpan dulu panaruhnya. Jadi ceritanya dia orang kaya mau pergi haji, emasnya dimasukkan peti terus ditanam, dikubur di tanah dekat rumahnya situ. Lalu pergi haji. Dulu pergi haji kan lama lewat jalur darat ya. Kemudian pulang itu rumahnya sudah digusur rata dengan tanah. Ia bingung emasku nanti. Jadi pulang haji sing digoleki simpenan emas. Cari-cari ke sana kemari, sekarang kan sudah rata dengan tanah. Terus ia punya inisiatif atau diberitahu orang, terus datang ke Imam Hanafi. Imam Hanafi, saya kehilangan simpanan emas itu karena tak tanam di tanah rumah saya tergusur, sekarang nggak tahu di mana. Panjenengan tahu nggak kira-kira saya nebak di mana emas saya ini? Hanafi ahli fikih, kamu sholat atau nggak kayak gunung sholat. Oh gitu, mantap, dibilang kiai besar, ulama besar. Dia sholat sunnah, sholat istiqoroh. Dan di tengah-tengah sholat sambil ingat-ingat kan dia, masku. Ternyata ingat, oh jadi enggak, ingat ya. Hiling, sholat diakhiri, segera lari menggali yang diingat dalam sholat itu. Paculi, ternyata ada ketemu. Alhamdulillah, sawanang langsung lapor pada Imam Hanafi. Sudah ketemu mas saya di mana ya? Di sana dekat pohon. Kok bisa? Gimana ceritanya? Ya saya sholat nurut saran panjang kan. Di tengah-tengah sholat saya ingat loh di sana. Komentarnya Imam Hanafi ya, begitulah orang awam itu. Seorang nggak ingat Tuhannya, yang diingat cuma emasnya. Ini peringatan bagi kita, kalau sholat kalau bisa diusahakan ingat Allah, seberapa persen terserah, pokoknya ada ingatnya.
Ya bunayya wa anak ingsun, idza faragta nalika rampung sira, kalau selesai minas sholati saking sholat al mafrudati kang diwajibaken, fasalli mongko sholat sira sunnat yang sholat sunnah ba'diyata kang bangsa sakwise sholat masjid sholat sunnah setelah sholat fardu, sholli sunatan ba'diyata dzuri min rakaataini lillahi ta'ala sendiri-sendiri. Wan ulan dungo sira Allah ing Allah bimakan barang tayassara kang gampang apa ma min sholihi ta'amati saking bagusi pira-pira dungo. Berdoalah setelah sholat karena doa setelah sholat mustajab ya. Bagaimana disebutkan dalam hadis doa yang mustajab itu apa ya? Jauful laili wa ba'das sholatil maktub, tengah malam dan setelah sholat fardu. Wastaghfir lan jalu wa sepura sira rabbaka ing pangeran sira kathiran kelawan ake atau kathiran kali ake. Berdoalah yang banyak. Terjadi maf'ul mutlak boleh kathiran kelawan ake doaan istighfaran kathiran kelawan ake. Jadi baca doa dan istighfar, minta ampun pada Allah, astaghfirullahaladzim, atau ditambahi itu astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Jadi mendoakan dirinya, orang tuanya, umat Islam, keluarga semua yang berkaitan. Was'alu lan nyuwun sira ing Allah al-fatha ing dibuka apa? Buka ilmu, dibuka rezeki ini, dibuka jodohnya ya. Fainna mongko sak temene Allah wa al-fattahu zat kang maha membuka, al-alimu kang maha mengetahui. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Allah yang maha membuka, yang maha mengetahui apa yang kita mau. Karena doa itu bisa mengubah takdir yang belum paten. Jadi takdir ada dua, takdir yang muborong, takdir yang sudah pasti paten, nggak bisa dirubah. Contohnya mati itu takdir. Jadi mati itu nggak bisa diajukan atau diundur. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Akhir surat Al-Munafiqun ini menunjukkan mati nggak bisa diajukan, nggak bisa diundurkan. Nah, takdir yang ghairu mubror itu bisa kita ubah, salah satunya dengan doa. Bisa berubah? Bisa. Jadi belum patah. Tergantung pada ikhtiar kita. Ada cerita begini. Ada orang saudagar kaya mau berdagang ke Syam di Syria ya. Dia bilang kepada gurunya, saya mau berdagang ke Syam. Jangan sekarang, nanti kamu terancam jiwamu dan tidak laku. Dia galau, sedih. Terus pulang, di tengah jalan ketemu seorang pemuda. Ditanya, ada apa kok kelihatannya galau dan tergesa-gesa? Ini saya mau berdagang ke Syam, kata guru saya, terancam jiwa saya dan terancam tidak laku dagangan saya, bangkrutnya. Seorang pemuda dengan mantap, insya Allah tidak. Mari kita berdoa. Akhirnya ia yakin dengan pemuda ini yang menarik simpatinya ya. Terus berdoa. Setelah selesai berdoa, pemuda ini bilang, saudagar, kamu segera
berdagang ke Syam, insyaallah nanti laris dagangan, untung besar dan jiwa selamat. Akhirnya mantep dia berangkat. Berangkat di Syam ternyata laris dagangannya, habis duit diwade kresek. Saking lari sih gak kau berenang WC. Mari gue duit akeh nang WC, gue ada penginapan. Dari penginapan terus nang WC, duit dicender nang WC. Nah, mari ke WC ini lupa duitnya sih dicantolnya ditinggal terus nang kamar tidur. Nah, dalam tidur dia mimpi seperti diserbu oleh perampok, oleh penghadang atau begal. Dia ditepas lehernya, tapi uangnya selamat. Terus dia terbangun, ia pegangi lehernya, ternyata bingit itu membekas, bekas sabetan perampok. Terus dia hilang uangnya, ingat uangnya, dia lagi duit, duitku cek nang WC makanya, diparani jauh bet, golek alhamdulillah masih nyentek, ya itulah. Doa. Mungkin gurunya yang pertama juga betul, umpama gak didongani pemuda ini benar-benar terancam dan terbunuh. Setelah didongani oleh pemuda ini ternyata hanya dalam mimpi ditebas lehernya, tapi kasih mati. Nomor dua, uangnya selamat walaupun kecender ini WC ternyata masih selamat. Siapa pemuda itu? Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itulah manfaat doa. Kayak ndonga dhewe ya jawab ndonga wong liya terserah. Nah, itulah doa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk episode pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.